Oke teman-teman, gimana keadaan keluarga teman-teman di Indonesia? Semoga juga sama, selalu sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit. Karena di Indonesia saat ini virus corona lagi banyak menyebar, jadi sering-seringlah teman-teman mengingatkan keluarga untuk selalu memakai masker, sering cuci tangan, dan menjauhkan dari keramaian. Apabila terpaksa harus keluar rumah, jagalah jarak antara orang-orang di sekitar. Karena virus corona kita tidak tahu cepat sekali menyebarnya. Jadi usahakan menjaga jarak ya kalau lagi keluar rumah. Karena keadaan di Indonesia rame, nggak seperti di Hong Kong. Kalau di Hong Kong kan penduduknya memang padat. Kalau pas lagi keluar itu juga rame banget. Lah di Indonesia gitu, cuma di lingkungan keluarga saja udah banyak. Apalagi kalau keluar seperti ke pasar, ke toko-toko juga sama, banyak sekali orang-orang. Jadi untuk sementara hindarilah keramaian, hindarilah sering keluar. Kalaupun terpaksa keluar haruslah menjaga jarak ya. Jaraknya paling tidak 1 meter lebih gitu. Jadi biar kalau ada lingkungan atau orang-orang sekitar terkena virus, waktu bersin atau bicara tidak langsung menyebar ke arah kita atau ke arah keluarga gitu. Teman-teman, dulu di China dan Hong Kong itu virusnya yang paling banyak. Lah saat ini yang paling banyak bukan China sama Hong Kong lagi, tapi USA, Spanyol, Italia sekarang yang lebih banyak. Yang paling mengejutkan, di Indonesia virusnya juga semakin banyak. Sekarang maksudnya hari ini tanggal 14 April di Indonesia sudah ada 4.557 case. Lah di Hong Kong aja cuma 1.010 case. Jadi menyebarnya itu cepat banget di Indonesia. Dulu paling negara-negara lain paling menakutkan China sama Hong Kong. Lah sekarang kan sudah agak menurun. Sekarang yang paling banyak negara-negara lain. Lah tapi negara Indonesia, kenapa virusnya begitu cepat sekali menyebarnya? Kalau cuma beberapa hari aja itu menyebarnya sudah melebihi Hong Kong. Hong Kong sekarang hari kemarin sama hari 2 hari yang lalu itu aja cuma beberapa orang, nggak sampai 10 orang, cuma 5, 4 atau 13, 14 gitu. Jadi sedikit banget. Lah di Indonesia setiap harinya melebihi puluhan. Jadi menyebarnya itu begitu cepat gitu loh. Ya kemungkinan kesadaran di Indonesia itu kurang ya, nggak seperti di Hong Kong. Kalau warga Hong Kong atau orang-orang yang ada di Hong Kong itu cepat sekali menyadari kalau virus itu menyebarnya gimana gitu, cepat tanggap. Kemungkinan orang-orang Indonesia masih agak ragu atau nggak begitu menyadari menyebarnya virus terlalu cepat gitu, dia nggak menyadari. Jadi seakan kurang persiapan. Kalau di Hong Kong kan sudah jauh-jauh hari mendengar ada kabar banyak menyebar virus itu sudah sangat cepat berusaha ya. Kalau di Indonesia enggak, seakan di Indonesia itu gimana ya, menyepelekan gitu loh. Masalah kecil itu nggak terlalu dipikirkan benar-benar, nggak seperti di Hong Kong. Ya berarti kan kesadarannya orang-orang Indonesia agak sedikit masih berkurang. Lah saat ini mungkin sudah beda, mungkin dia menyadarin banget, tapi kan agak terlambat. Dibayangkan cepat sekali menyebarnya, bahkan berapa kali lipat warga Hong Kong. Lah waktu China sama Hong Kong
virusnya menyebar, itu negara lain seperti Taiwan itu cepat sekali tanggap. Dia langsung menanggulangi atau mengurangi virus itu menyebar, langsung mempersiapkan diri untuk memakai masker atau menyetop pendatang-pendatang baru gitu. Jadi kan tanggap lebih cepat menanggulangi lah. Sekarang malah negara Taiwan yang negaranya juga besar, luas, banyak penduduknya pun yang terkena virus itu cuma sedikit. Yang kena virus corona cuma sekitar 393 orang untuk saat ini. Hari ini maksudku. Jadi kalau dibanding Indonesia kan jauh banget itu bedanya. Jadi warga Taiwan atau negara Taiwan cepat sekali tanggapnya. Jadi langsung menyetop penyebarannya virus itu masuk, menyetop pendatang-pendatang baru untuk masuk ke negara situ. Karena kan yang ditakutkan kalau banyak pendatang baru masuk ke negara Taiwan, otomatis kalau membawa virus corona kan cepat sekali menyebarnya. Karena negara Taiwan juga negara indah, banyak pendatang-pendatang yang masuk untuk sekedar wisata, sekedar jalan-jalan atau menikmati keindahan alam atau menikmati masakan-masakan khas Taiwan gitu. Jadi dia tanggap atau tahu hal itu, langsung berusaha menanggulangi, menyetop pendatang-pendatang baru. Nah, saat itu Indonesia masih menerima pendatang-pendatang dari negara manapun masih diizinkan masuk. Lah, terus ada tamu atau ada warga yang berkunjung ke Jakarta yang tanpa disadari membawa virus corona, akhirnya dengan cepat menular ke beberapa orang atau beberapa teman dia. Lah, orang-orang itu tadi akhirnya nggak menyadari juga, pergi kemana-mana, lah semakin banyak semakin menyebar. Jadi sekarang Indonesia juga banyak sekali. Kalau dihitung negara Asia, Indonesia banyak lah, termasuk juga banyak yang terkena virus corona. Jadi teman-teman diusahakan atau usahakanlah sering-seringlah mengingatkan keluarga yang ada di Indonesia untuk selalu memakai masker kalau keluar, mencuci tangan, atau menjauhkan diri dari keramaian, atau menjaga jarak kalau terpaksa harus keluar rumah. Jadi supaya virus itu nggak menyebar ke tubuh mereka, karena mereka tanpa menyadari virus itu kecil sekali. Kalau udah masuk, bahaya sekali. Apalagi rumah sakit di Indonesia kekurangan dokter, kekurangan perawat, kekurangan alat-alat medis. Jadi kalau mereka kena virus corona, sulit sekali untuk diharapkan penyembuhannya, karena rumah sakit juga terbatas, maksudnya dokter dan perawatnya kurang, alat-alatnya juga nggak mencukupi. Bahkan ada beberapa dokter dan perawat yang meninggal dunia karena terkena virus corona itu tadi. Jadi usahakanlah teman-teman mengingatkan keluarga ya, biar mereka tetap sehat, tidak terjangkit virus corona. Jangan sampai mereka menyepelekan masalah kecil untuk menanggulangi virus corona itu tadi. Maksudku dia menyadari untuk memakai masker, sering mencuci tangan gitu loh. Jadi jangan menyepelekan masalah yang kecil-kecil itu tadi. Karena dari awal waktu virus corona masuk itu kan teman-teman atau keluarga kita mungkin ada yang terlalu menyepelekan masalah kecil itu tadi. Jadi waktu terkena virus corona, mereka juga tetap keluar rumah, tetap ke pasar-pasar, terus tetap jalan-jalan kemanapun dia suka. Jadi semakin mereka menyepelekan, virus itu semakin menyebar. Jadi kan eman atau sayang kalau gitu. Sekarang aja udah 4.557 orang saat ini.
begitu cepat kan, cepat sekali menyebarnya ke Indonesia. Jadi ya seringlah telepon ke keluarga untuk mengingatkan gitu. Nah teman-teman, mungkin ada beberapa atau banyak teman-teman yang di Hong Kong berusaha mengirimkan masker ke Indonesia, atau mungkin sabun atau alkohol untuk cuci tangan gitu, karena mungkin di Indonesia sangat kesulitan mendapatkan, apalagi harganya begitu mahal. Kalaupun ada, itu harganya beratus-ratus ribu. Jadi untuk warga kecil atau warga yang ada di kampung-kampung pasti kesulitan. Mungkin banyak di antara teman yang berusaha mengirimkan ke Indonesia kan? Ya, karena beberapa hari lalu aku juga pengen kirim ke Indonesia, tapi akhirnya aku tunda karena ada hal lain yang sulit untuk mengirimkannya. Jadi teman-teman, walaupun di Indonesia kesulitan untuk mendapatkan masker, teman-teman berusaha semaksimal mungkin untuk mengirim ke Indonesia. Jadi selain memakai masker, mereka juga harus sering mencuci tangan, sering olahraga biar kekebalan tubuh atau kesehatan tetap terjaga. Jadi banyak cara ya agar kita tetap sehat ya, kalau kita sering atau mau mengikuti aturan-aturan yang diterapkan pemerintah. Jadi bukan karena punya masker atau punya alkohol untuk cuci tangan terus mereka menghiraukan tetap keluar-keluar, tetap shopping-shopping, atau mungkin tetap ke tempat-tempat rame. Usahakan jangan sampai ya, karena juga selain masker dan alkohol, menjauhkan dari keramaian itu juga penting, karena selain dari mulut atau dari tangan, dari tubuh-tubuh lain kan bisa terkena percikan atau virus-virus itu tadi. Karena kalau kena percikan virus corona itu sekali aja udah bisa menyebar ke beberapa, maksudnya sekali kena lah itu terus bisa menular ke orang-orang di sekitar kita. Jadi kan kita juga punya tugas untuk menanggulangi. Nah teman-teman, di Indonesia juga aku lihat itu sudah banyak seperti yang di Hong Kong ya, restoran, tempat-tempat yang ramai kayak karaoke atau diskotik, atau tempat yang banyak untuk orang-orang berkumpul itu ditutup. Ya, itu untuk sementara, untuk menanggulangi banyak menyebarnya virus itu tadi. Jadi sudah hampir sama seperti di Hong Kong cara-caranya. Ya, di Hong Kong kan sudah banyak yang ditutup kayak bioskop atau karaoke atau restoran atau tempat-tempat yang sering atau banyak didatangi orang-orang itu kan sementara ditutup juga. Ya, di Indonesia juga sama. Semua dikarenakan atau berusaha untuk menanggulangi menyebarnya virus itu tadi. Jadi demi kebaikan bersama juga kan. Jadi yang utama teman-teman juga sering-sering mengingatkan keluarga lah. Kalau kita sering telepon, sering mengingatkan, jadi mereka akhirnya menyadari. Apalagi sekarang di Indonesia banyak sekali yang sudah terkena. Sekarang di Hong Kong malah menurun. Jadi baguslah ini. Moga-moga untuk beberapa bulan atau beberapa hari ke depannya Hong Kong yang terkena virus itu semakin hari semakin sedikit. Lah, semakin sedikit terus semakin nggak ada sama sekali gitu. Jadi teman-teman harus kasih tahu orang yang atau keluarga yang ada di Indonesia kalau di Hong Kong itu gimana cara-cara mengikuti aturan pemerintah agar terhindar dari virus corona. Sering-seringlah kasih tahu ke mereka biar mereka juga sedikit demi sedikit menyadarinya. Di Indonesia cepat sekali kalau dibandingkan Hong Kong dan Taiwan, cepat sekali menyebarnya. Hong Kong sama Taiwan sudah oke banget, mereka cepat dan tanggap untuk menanggulangi atau mengikuti aturan-aturan yang diterapkan pemerintah.
Mungkin di Indonesia masih ada orang-orang yang atau teman-teman atau keluarga yang di kampung-kampung itu agak menyepelekan gitu loh. Jadi kurang banget kesadarannya. Jadi ya kita bisa maklum kalau menyebarnya itu terlalu cepat karena kesadaran mereka juga berkurang. Bahkan ada teman dari negara yang tinggal di negara lain itu juga sangat kagum terhadap apa itu kemampuan Hong Kong sama Taiwan yang cepet banget tanggap atau menyadari gimana cara-cara menghadapi atau menanggulangi virus tadi. Mereka sangat kagum dan sangat ingin tahu kok begitu cepat banget atau tanggap banget mereka gitu loh. Maksudnya Hong Kong sini atau Taiwan situ. Padahal Hong Kong warganya begitu padat, negaranya atau kotanya begitu kecil banget. Maksudnya nggak seperti negara-negara lain yang besar-besar ya. Dia tuh dekat sekali sama China sana. Sekarang malah yang terkena virus negara-negara lain yang jauh dari China, negaranya luas dan penduduknya juga nggak sepadan. Mungkin kalau dibanding Hong Kong mungkin mereka juga banyak, tapi Hong Kong kan kecil banget, wilayahnya kan kecil, jadi kelihatannya padat gitu. Mereka kagum terhadap negara atau negara Taiwan atau Hong Kong sini, karena yang terkena semakin hari semakin sedikit lah, malah negara lainnya yang lebih hebat atau mungkin yang lebih besar itu semakin hari semakin melonjak. Jadi jangan sampai negara kita Indonesia seperti negara lainnya kayak USA atau Spanyol atau Italia itu ya, melonjak banget itu yang terkena case virus corona itu. Karena terbatasnya tenaga atau perawat medis, terus terbatasnya kesadaran mereka untuk memakai masker atau peraturan-peraturan seperti Hong Kong atau seperti Taiwan itu, mereka sedikit yang menyadari atau sedikit yang mengikuti. Jadi waktu virus corona menyebar langsung banyak yang terkena. Lah teman-teman, jadi sering-seringlah mengingatkan keluarga kita, semoga mereka dijauhkan dari virus corona atau dijauhkan dari segala penyakit lainnya. Karena kalau kita sering telepon, kita memberi dukungan, memberi semangat agar mereka sedikit mengetahui atau sedikit paham atau menyadari hal itu. Oke lah teman-teman, cukup sedikit aja dulu. Besok kita akan bahas masalah lain, atau mungkin ada teman-teman yang pengen kasih saran atau tanggapan, tulis aja komentar di bawah. Dan agar info ini bisa menyebar atau diketahui banyak teman-teman lainnya, teman-teman bisa subscribe, like, atau share dan komentar di bawah agar semua teman-teman bisa mengetahui atau bisa tahu gimana cara menanggulangi virus corona itu tadi. Paling tidak dia dapat info gitu loh, dapat info dan bisa berusaha gimana menanggulangi atau mengikuti peraturan yang diterapkan pemerintah. Oke teman-teman, kita ketemu lagi besok, dan jangan lupa komentar di bawah ya. Oke, aku tunggu. Bye bye.